Di balik semua percakapan tentang asmara, ada satu kenyataan yang jarang disadari pria. Wanita sebenarnya tidak mencari pria yang sempurna, kaya, atau penuh aksi besar. Yang mereka cari adalah pria yang mampu menghadirkan rasa nyaman, dihargai, dan dimengerti. Tetapi yang mengejutkan adalah, sebagian besar pria tidak pernah mempelajari strategi sederhana yang dapat menciptakan hubungan lebih hangat dan lebih menarik. Padahal, strategi ini seringkali menjadi pembeda antara pria yang mudah dilupakan dan pria yang meninggalkan kesan mendalam. Nah, di video ini, saya akan bongkar strategi rahasia yang jarang dilakukan pria. Padahal, ini bisa membuat komunikasi dengan wanita jauh lebih hangat, lebih dalam, dan lebih menarik. Fokus utamanya bukan sekedar soal cara berbicara, tetapi memahami keinginan halus yang sering tidak diungkapkan wanita dan bagaimana pengetahuan kecil ini bisa mengubah total pendekatan pria dalam dunia percintaan. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai, dan simak sampai selesai, karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu memandang diri sendiri dan hubungan yang sedang kita bangun. Jika dari tadi kamu merasa, wah, ternyata selama ini aku salah pendekatan, atau kayaknya aku butuh mulai belajar memahami wanita dengan lebih baik, maka ini adalah momen yang tepat untuk melangkah sedikit lebih jauh. Kamu sudah melihat betapa pentingnya memahami detail kecil yang sering tidak disadari pria lain, dan jika kamu ingin terus berkembang, jangan berhenti di sini. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dari trik, gimmicks, atau usaha berlebihan untuk terlihat sempurna. Justru, hubungan tumbuh dari kepekaan, kesadaran diri, dan kemampuan memahami hal-hal kecil yang sering tidak diucapkan. Ketika pria belajar untuk lebih hadir, lebih menghargai, dan lebih jujur secara emosional, hubungan menjadi tempat yang aman bagi kedua belah pihak. Wanita tidak mencari kesempurnaan, mereka mencari ketulusan, konsistensi, dan kehadiran yang nyata. Yang pertama, seni menggoda dengan hormat. Ketika berbicara tentang menggoda atau flirting, banyak pria langsung membayangkan sesuatu yang intens, menggoda secara fisik, atau bahkan terlalu agresif. Padahal, sebagian besar wanita justru menyukai pendekatan yang jauh lebih halus, lebih santun, dan lebih strategis. Ini adalah bentuk seni, bukan sekedar tindakan spontan. Dan sayangnya, 99% pria tidak pernah mempelajari seni ini. Akibatnya, banyak peluang terlewatkan hanya karena pria tidak memahami bagaimana cara menunjukkan ketertarikan tanpa membuat wanita merasa tidak nyaman. Seni menggoda dengan hormat adalah kemampuan untuk menciptakan ketertarikan tanpa menekan, memaksa, atau melangkahi batas pribadi orang lain. Wanita menghargai godaan yang ringan, playful, tetapi tetap penuh kendali. Bukan yang bernada seksual berlebihan, bukan yang meremehkan, dan bukan yang memaksakan respons. Ketika pria bisa menjaga keseimbangan ini, wanita tidak hanya merasa dihargai, tapi juga merasa tertarik karena ada rasa aman dan keaslian di dalamnya. Flirting yang baik dimulai dari bahasa tubuh, bukan dengan terlalu mencondongkan badan atau memandang secara intens, tetapi dengan kontak mata singkat yang hangat, senyum halus yang menunjukkan ketertarikan, serta postur tubuh yang santai. Dari sini, wanita dapat membaca bahwa pria tersebut percaya diri namun tidak menguasai ruang. Seringkali, ketertarikan pertama lahir bukan dari kata-kata, melainkan dari cara seorang pria hadir. Setelah bahasa tubuh, bagian penting lainnya adalah cara berbicara. Pria yang tahu cara menggoda dengan hormat tidak pernah menggunakan komentar yang merendahkan atau bernada menguasai. Ia memilih kata-kata yang ringan, membuat wanita merasa dihargai sambil tetap memberi sedikit tantangan. Misalnya, bukan berkata, "Kamu cantik kalau dandan," yang bernada meremehkan, tapi, "Aku suka detail kecil di gaya kamu hari ini, kelihatan kamu merawat diri." Pujian seperti ini tidak hanya lebih sopan, tetapi juga menunjukkan observasi dan ketulusan. Humor juga memainkan peran besar dalam seni menggoda. Namun humor yang efektif bukanlah lelucon keras atau candaan kasar. Yang membuat wanita tertarik adalah humor yang cerdas, ringan, dan tidak berlebihan. Misalnya, menggoda secara halus tanpa menyentuh hal sensitif. Godaan kecil seperti, "Kayaknya kamu sengaja ya bikin suasana jadi lebih seru," menunjukkan ketertarikan tanpa membuatnya merasa jadi objek.
Satu hal lain yang sering dilupakan pria adalah menghargai batas. Beberapa wanita mungkin merespons flirting dengan cepat, sementara yang lain lebih pelan. Pria yang menguasai seni ini memahami ritme tersebut. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus menahan diri, dan kapan harus mengalihkan pembicaraan untuk memberi ruang. Justru pengendalian inilah yang membuat wanita merasa aman sekaligus penasaran. Seni menggoda dengan hormat bukan tentang tampil sempurna atau memainkan peran tertentu. Ini tentang keaslian, sensitivitas, dan kemampuan membaca situasi. Ketika pria mampu menggabungkan ketertarikan, humor, sopan santun, dan rasa hormat, wanita tidak hanya merasa disukai, mereka merasa diperlakukan dengan lembut dan penuh perhatian. Dan dalam hubungan apapun, perasaan dihargai inilah yang membuat seorang pria berbeda dari kebanyakan. Yang kedua, memberi perhatian tanpa terlihat berusaha keras. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pria ketika mendekati wanita adalah mencoba terlalu keras untuk membuat kesan besar. Mereka melakukan aksi-aksi dramatis, hadiah mahal, pesan panjang, kejutan yang berlebihan, semuanya dilakukan dengan harapan wanita akan langsung terpikat. Namun kenyataannya, mayoritas wanita justru lebih menghargai perhatian kecil yang konsisten, bukan tindakan besar yang jarang dilakukan. Bukan karena mereka tidak suka diperlakukan istimewa, tetapi karena perhatian kecil itu menunjukkan karakter, bukan sekedar usaha sesaat. Membeli perhatian tanpa terlihat berusaha keras bukan berarti pura-pura tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang menunjukkan ketulusan melalui hal-hal sederhana yang mencerminkan bahwa kamu memperhatikan, bukan hanya mencoba tampil sempurna. Wanita peka terhadap energi ini. Mereka bisa merasakan ketika seorang pria berusaha keras hanya untuk tampil keren, dan mereka bisa merasakan ketika seorang pria hadir karena memang tertarik dan menghargainya. Perhatian yang tidak dibuat-buat biasanya dimulai dari hal remeh, mengingat detail kecil. Misalnya, dia pernah bilang suka aroma tertentu, makanan favoritnya, atau hal kecil yang membuatnya merasa nyaman. Pria yang memperhatikan akan mengingat hal ini dan menyelipkan perhatian tersebut tanpa pengumuman dramatis. Ketika kamu berkata, "Kamu bilang kamu suka yang ini, jadi aku pesankan sekalian," wanita akan merasa dihargai secara tulus. Perhatian kecil juga muncul dari respons yang tepat waktu dan tulus. Ini tidak berarti harus membalas chat dalam hitungan detik, tetapi cukup responsif untuk menunjukkan bahwa kamu peduli. Wanita tidak membutuhkan pesan panjang yang dibuat-buat. Mereka lebih menyukai pesan singkat namun empatik seperti "hati-hati di jalan ya" atau "semoga meeting kamu lancar". Hal-hal kecil ini mungkin terkesan sederhana bagi pria, tetapi dapat memberikan rasa hangat dan aman bagi wanita. Yang membuat perhatian kecil begitu efektif adalah karena tindakan tersebut terjadi secara natural, bukan dengan tekanan atau intensitas berlebihan. Aksi besar seringkali memberi kesan bahwa pria sedang mengusahakan sesuatu. Namun perhatian kecil bersifat organik dan justru karena itu terasa lebih murni. Pria yang terlalu berusaha keras seringkali terlihat gugup, panik, atau bahkan obsesif. Mereka membuat wanita merasa seperti berada di bawah tekanan untuk memberikan respons yang sama besarnya. Sebaliknya, pria yang memberi perhatian secara konsisten dan ringan membuat wanita merasa nyaman karena tidak ada ekspektasi yang membebani. Memberi perhatian tanpa terlihat berusaha keras juga berkaitan dengan kehadiran emosional. Ketika wanita bercerita, kamu mendengarkan. Ketika dia sedang stres, kamu tidak langsung memberikan solusi besar, cukup mengatakan, "Aku ngerti, itu memang melelahkan," sudah cukup membuatnya merasa dipahami. Perhatian seperti ini tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan rencana besar, tetapi dampaknya sangat kuat. Pria yang memahami seni ini terlihat percaya diri tanpa perlu pamer, terlihat perhatian tanpa terkesan menempel, dan terlihat peduli tanpa membuat wanita merasa dia sedang menjadi proyek besar. Perhatian kecil yang konsisten adalah bukti karakter, bukti bahwa kamu memang peduli, bukan hanya ingin memenangkan hatinya sesaat. Dan bagi banyak wanita, justru pria seperti ini yang terasa paling dewasa, paling stabil, dan paling menarik. Yang ketiga, humor yang elegan, bukan berlebihan. Humor adalah salah satu senjata paling ampuh dalam membangun ketertarikan. Banyak wanita mengakui bahwa pria yang bisa membuat mereka tersenyum secara natural terasa lebih menarik dibanding pria yang hanya mengandalkan penampilan atau pencitraan semata.
Namun, yang sering disalahpahami adalah bentuk humor seperti apa yang sebenarnya disukai wanita. Mereka tidak membutuhkan pria yang bertingkah seperti komedian profesional. Mereka tidak menunggu kamu melontarkan lelucon bombastis atau permainan kata yang dipikirkan berjam-jam. Yang mereka inginkan adalah humor yang elegan, ringan, cerdas, dan menunjukkan bahwa kamu nyaman menjadi dirimu sendiri. Humor yang elegan bukan tentang membuat orang lain tertawa keras, tetapi tentang menghadirkan suasana yang hangat dan santai. Ini adalah tipe humor yang membuat wanita merasa aman untuk membuka diri, bukan humor yang memaksa mereka tertawa. Pria yang menggunakan humor secara berlebihan seringkali terlihat seperti berusaha keras untuk mendapatkan validasi. Mereka mengeluarkan jokes tanpa jeda, mencoba menghibur wanita dengan intensitas tinggi, hingga akhirnya malah terasa tidak natural. Wanita bisa merasakan energi ingin disukai itu, dan hal tersebut justru mengurangi daya tarik. Sebaliknya, humor elegan lahir dari kepercayaan diri yang tenang. Pria yang mampu mengeluarkan humor ringan menunjukkan bahwa ia tidak tegang, tidak berusaha memikat secara berlebihan, dan tidak takut tampil apa adanya. Inilah yang membuatnya memikat, bukan karena leluconnya, tetap karena sikapnya. Humor elegan biasanya berupa komentar kecil yang spontan, permainan ekspresi, atau cara menanggapi situasi dengan ringan. Contoh sederhana, ketika wanita bercerita tentang sesuatu yang lucu atau memalukan, kamu tidak perlu membuat punchline besar. Cukup respons natural seperti, "Kalau gitu, kamu resmi jadi orang paling ramai minggu ini," sambil tersenyum. Humor ringan seperti ini membuat hubungan terasa lebih dekat tanpa memberikan tekanan untuk merespons balik. Hal penting lain dalam humor elegan adalah tidak menjadikan wanita sebagai objek candaan. Banyak pria berpikir menggoda secara kasar bisa membangun keintiman, padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Candaan yang menyentuh fisik, kekurangan, atau hal sensitif seringkali membuat wanita merasa tidak nyaman. Humor yang tepat justru mengangkat suasana, bukan menjatuhkan salah satu pihak. Selain itu, humor elegan selalu menghargai momen. Ada waktu untuk bercanda dan ada waktu untuk serius. Pria yang terus mencoba lucu setiap saat sering terlihat tidak mampu menghadapi percakapan mendalam. Wanita sangat peka terhadap hal ini. Mereka menginginkan pria yang bisa tertawa bersama mereka, namun juga bisa menjadi pendengar ketika dibutuhkan. Keseimbangan ini sangat penting. Yang membuat humor elegan begitu memikat adalah kemampuannya menciptakan koneksi emosional tanpa tekanan. Ketika pria dapat membuat wanita tersenyum dengan cara ringan dan tulus, secara tidak langsung ia membuka pintu untuk kedekatan yang lebih dalam. Wanita merasa nyaman, rileks, dan terhubung pada level yang lebih personal. Pada akhirnya, humor yang paling menarik bukanlah humor yang paling lucu, tetapi humor yang paling autentik. Dan ketika pria mampu menghadirkan kehangatan ini tanpa berusaha keras, disitulah ia menjadi jauh lebih menarik di mata wanita. Yang keempat, komplimen yang tulus dan spesifik. Banyak pria mengira bahwa memberi pujian adalah cara tercepat untuk membuat wanita merasa dihargai. Namun, yang sering terjadi, pujian itu terdengar klise, dangkal, atau hanya dikatakan untuk tujuan tertentu. Kamu cantik, kamu manis, atau kamu lucu, kata-kata ini memang positif, tetapi terlalu umum. Wanita sudah mendengarnya puluhan bahkan ratusan kali dalam hidup mereka, dan yang umum mudah terlupakan. Sementara itu, pujian yang tulus dan spesifik justru mampu meninggalkan kesan yang mendalam, karena menunjukkan bahwa pria tersebut memperhatikan detail, bukan hanya berkata agar terdengar manis. Komplimen yang tulus tidak sekedar mengomentari penampilan, tapi menangkap sesuatu yang lebih personal. Wanita sangat menghargai ketika pria menyadari usaha atau karakter yang tidak selalu terlihat secara langsung. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu cantik hari ini," kamu bisa berkata, "Aku suka bagaimana kamu memadukan warna bajumu, kelihatan kamu punya selera yang rapi." Kalimat seperti ini tidak hanya memuji penampilan, tetapi menghargai usaha dan selera yang ia pilih. Ini terasa jauh lebih personal dan autentik. Kemampuan memberikan pujian spesifik menandakan dua hal. Pertama, pria itu memperhatikan. Kedua, ia berkata dari hati, bukan dari skrip. Wanita bisa membedakan pujian otomatis dengan pujian yang lahir dari pengamatan jujur. Ketika pria benar-benar melihat detail kecil, cara wanita merapikan rambut, pilihan kata yang bijak, atau bagaimana dia mengurus hal-hal kecil dalam hidup, wanita merasakan validasi yang lebih dalam.
Salah satu bentuk pujian spesifik yang paling efektif adalah yang menyentuh sifat dan karakter. Banyak wanita jarang mendengar pujian seperti ini karena kebanyakan pria hanya fokus pada penampilan. Padahal, memuji karakter seseorang menunjukkan ketertarikan yang lebih matang. Contohnya, aku perhatikan kamu selalu memberi perhatian ke teman-temanmu. Itu bikin kamu terlihat tulus, dan itu jarang. Pujian seperti ini membuat wanita merasa dihargai, bukan hanya sebagai wanita yang menarik, tetapi sebagai manusia yang utuh. Komplimen yang tulus juga harus diberikan dengan intonasi yang tepat. Pujian yang benar bukan yang diumbar setiap menit hingga terasa memaksa, tetapi yang muncul pada momen tepat dengan energi yang tenang dan jujur. Wanita seringkali justru kurang nyaman jika dipuji berlebihan karena terasa tidak natural atau seperti manipulasi. Sebaliknya, satu pujian yang tepat dan spesifik bisa jauh lebih kuat daripada 10 pujian generik. Hal yang membuat komplimen spesifik begitu berkesan adalah karena ia menciptakan koneksi emosional. Ketika wanita merasa dilihat, bukan hanya dilihat fisiknya, ia merasa aman membuka diri. Pria yang mampu mengidentifikasi detail kecil dalam diri wanita menunjukkan tingkat kedewasaan emosional yang tinggi. Ini membuat wanita merasa dihargai pada level yang lebih pribadi, bukan sekedar permukaan. Komplimen yang baik juga dapat menjadi jembatan untuk percakapan lebih dalam. Misalnya, setelah memuji pilihan gaya atau karakter, kamu bisa menambahkan pertanyaan ringan yang menunjukkan ketertarikan tulus. Dengan demikian, pujian bukan hanya membuatnya tersenyum, tetapi juga memperkaya interaksi. Pada akhirnya, yang membuat sebuah pujian berkesan bukanlah kata-katanya, tetapi ketulusan di baliknya. Wanita lebih memilih satu pujian spesifik yang keluar dari hati daripada 1000 pujian biasa yang diucapkan tanpa perhatian. Yang kelima, hadir penuh saat berbicara. Di era serba cepat seperti sekarang, kemampuan untuk benar-benar hadir saat berbicara menjadi semakin langka. Banyak pria tidak menyadari bahwa wanita bisa menangkap dengan sangat cepat ketika seseorang hanya setengah hadir, sekadar mengangguk, menjawab singkat, atau memberikan reaksi otomatis sambil pikirannya melayang entah kemana. Wanita sangat menghargai pria yang tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tetapi juga mendengarkan dengan perhatian penuh, memahami maksud di baliknya, dan merespons dengan empati. Inilah salah satu kualitas yang membuat seorang pria terasa aman, dewasa, dan emosionalnya stabil. Hadir penuh saat berbicara tidak sama dengan sekadar menatap wajah atau mengucapkan iya. Sikap tersebut justru seringkali terasa palsu. Hadir penuh berarti mematikan gangguan, meletakkan ponsel, mengosongkan pikiran dari distraksi, dan benar-benar memasuki ruang percakapan bersama wanita tersebut. Ketika pria melakukan ini, wanita merasa dihargai bukan hanya sebagai pasangan atau teman, tetapi sebagai manusia yang layak mendapatkan perhatian utuh. Dalam hubungan, wanita seringkali tidak hanya ingin didengarkan, tetapi ingin dirasakan. Mereka mencari koneksi emosional, bukan sekadar pertukaran informasi. Misalnya, ketika wanita bercerita bahwa ia lelah karena pekerjaannya, ia tidak selalu menginginkan solusi. Yang ia butuhkan adalah kehadiran yang mengatakan, "Aku mendengar kamu, dan aku peduli." Respon sederhana seperti, "Kedengarannya berat ya, kamu pasti capek banget," seringkali jauh lebih bermakna dibanding solusi teknis yang panjang. Pria yang bisa hadir penuh saat berbicara juga memahami seni membaca emosi. Ketika wanita menceritakan sesuatu dengan suara yang berubah, alis yang sedikit mengernyit, atau nada yang merendah, pria yang peka akan menangkap sinyal itu. Ia tidak mengabaikan perubahan kecil tersebut, tetapi menanggapinya dengan lembut. Itulah yang membuat wanita merasa dimengerti di level yang lebih dalam. Kemampuan ini tidak muncul dari kepura-puraan, tetapi dari ketenangan batin dan stabilitas emosional. Pria yang terbiasa multitasking atau selalu terburu-buru sering gagal membangun koneksi emosional karena tidak punya ruang untuk benar-benar hadir. Sebaliknya, pria yang bisa berhenti sejenak, fokus, dan mendengarkan tanpa menghakimi memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat. Wanita merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut dianggap berlebihan. Hadir penuh juga berarti tidak memotong pembicaraan. Beberapa pria, bahkan secara tidak sadar, sering menyela karena ingin memberi masukan cepat atau memperbaiki masalah. Padahal, yang dibutuhkan wanita adalah ruang untuk mengekspresikan diri.
Ketika pria bisa menahan diri, membiarkan percakapan mengalir, dan baru merespon setelah wanita selesai berbicara, itu menunjukkan kedewasaan luar biasa. Yang membuat kehadiran penuh begitu penting adalah efek emosionalnya. Wanita merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Perasaan ini membangun ikatan yang sangat kuat dalam hubungan. Bahkan, tanpa kata cinta sekalipun, sikap hadir penuh sudah cukup untuk menunjukkan rasa sayang. Pada akhirnya, hadir penuh saat berbicara bukan hanya tentang komunikasi, tetapi tentang keintiman emosional. Dan bagi wanita, pria yang bisa melakukan ini bukan hanya menarik, dia adalah tempat pulang. Yang keenam, menjaga sedikit misteri. Dalam dunia percintaan, ada sebuah dinamika halus yang seringkali diabaikan oleh sebagian besar pria, kekuatan dari sedikit misteri. Banyak pria berpikir bahwa semakin jelas mereka menunjukkan ketertarikan, semakin besar peluang wanita akan membalasnya. Dan memang, keterbukaan itu penting. Namun ada garis tipis antara menunjukkan minat dan memberikan semuanya secara instan, hingga tidak lagi menyisakan rasa penasaran. Padahal, rasa penasaran adalah salah satu elemen paling kuat dalam membangun daya tarik jangka panjang. Menjaga sedikit misteri bukan berarti bersikap dingin atau memainkan permainan manipulatif. Ini bukan tentang menghilang tiba-tiba, pura-pura sibuk, atau sengaja membuat wanita merasa tidak aman. Misteri yang sehat adalah seni untuk tidak memberikan seluruh dirimu sekaligus, memberi ruang bagi wanita untuk bertanya-tanya, menebak, dan perlahan-lahan ingin mengenalmu lebih dalam. Ketika seorang pria terlalu mudah dibaca, hubungan menjadi datar sejak awal. Sebaliknya, pria yang memiliki kedalaman, yang tidak mengungkapkan semuanya dalam satu percakapan, yang tetap punya dunia dan ambisi sendiri, yang tidak selalu tersedia 24 jam, seringkali terlihat jauh lebih menarik. Wanita merasa ada sesuatu yang ingin mereka pahami, sesuatu yang membuat mereka penasaran. Dan rasa ingin tahu inilah yang menciptakan magnet emosional. Menjaga sedikit misteri juga berkaitan dengan kemandirian dan stabilitas hidup. Wanita tertarik pada pria yang tidak hanya fokus padanya, tetapi juga memiliki kehidupan di luar hubungan, tujuan pribadi, hobi, lingkaran sosial, dan rutinitas yang bermakna. Ketika pria tidak serta-merta mengorbankan seluruh hidupnya demi mendapatkan perhatian wanita, ia menunjukkan bahwa dirinya punya nilai dan dunia yang layak dihormati. Sikap ini membuat wanita merasa bahwa pria tersebut memiliki kedalaman dan karakter. Selain itu, misteri juga hadir dari cara pria menyampaikan sesuatu dengan tepat. Tidak semua hal harus dibeberkan sekaligus. Beberapa cerita, pengalaman, atau mimpi bisa diungkapkan sedikit demi sedikit, memberi ruang bagi cerita berikutnya. Ketika pria bisa mengontrol alur dirinya, wanita akan menunggu momen selanjutnya dengan antusias. Namun, yang paling jarang dikuasai pria adalah keseimbangan. Terlalu misterius bisa membuat wanita bingung atau merasa tidak dihargai. Terlalu terbuka membuat pria terlihat terlalu mudah. Kuncinya adalah perpaduan yang pas. Tunjukkan ketertarikan, tapi jangan memberikan semuanya sekaligus. Tunjukkan perhatian, tapi tetap jaga ritme hidupmu. Ungkapkan perasaan, tapi biarkan prosesnya natural, bukan dipaksa. Misteri juga erat dengan ketenangan dan kontrol diri. Pria yang tidak buru-buru mencari validasi, yang tidak panik saat percakapan melambat, yang tidak terburu-buru mendefinisikan hubungan, menunjukkan bahwa ia nyaman dengan dirinya sendiri. Dan dari situlah rasa penasaran wanita tumbuh. Mereka ingin tahu apa yang membuat pria ini begitu tenang, begitu stabil, begitu percaya diri tanpa banyak bicara. Pada akhirnya, menjaga sedikit misteri bukan tentang bermain peran. Ini tentang mengizinkan hubungan berkembang secara bertahap, memberi ruang bagi wanita untuk merasakan, menebak, dan mengeksplorasi. Rasa penasaran adalah percikan kecil yang, jika dijaga dengan benar, bisa tumbuh menjadi api ketertarikan yang jauh lebih dalam. Yang ketujuh, rahasia final, kejujuran emosional yang terkontrol. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan seorang pria biasa dengan pria yang tak terlupakan di mata wanita, hal itu adalah kejujuran emosional yang terarah dan dewasa. Banyak pria tumbuh dengan anggapan bahwa menunjukkan perasaan adalah kelemahan. Ada juga yang terlalu menahan emosi hingga tampak dingin dan tidak dapat dijangkau. Di sisi lain, ada pria yang justru meluapkan emosi tanpa batas, membuat wanita kewalahan dan tidak merasa aman.
Padahal, kekuatan sesungguhnya ada di tengah-tengah, kejujuran emosional yang tidak meledak-ledak, namun juga tidak terpenjara. Wanita menghargai pria yang mampu mengakui apa yang mereka rasakan dengan cara yang stabil, tenang, dan matang. Kejujuran seperti ini menunjukkan keberanian, bukan kelemahan. Ia menunjukkan bahwa pria tersebut memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Dia mengenal emosinya, memahami responsnya, dan bisa mengungkapkannya tanpa kehilangan kendali. Bagi wanita, inilah tanda kedewasaan yang sangat langka. Kejujuran emosional yang terkontrol juga berarti mampu berbicara tentang kebutuhan dan batasan diri tanpa menyalahkan atau mengeluh. Misalnya, bukan berkata, "Kamu bikin aku marah," tetapi lebih seperti, "Aku merasa tidak nyaman ketika hal itu terjadi dan aku ingin kita cari solusi bareng." Nada seperti ini bukan hanya jauh lebih dewasa, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya. Pria dengan kejujuran emosional yang baik juga tidak takut mengungkapkan apresiasi. Mereka dapat berkata, "Aku senang kamu ada," atau "Aku suka cara kamu melihat sesuatu," tanpa merasa lemah atau terlalu romantis. Wanita sangat menghargai kalimat-kalimat seperti ini karena mereka tahu itu datang dari tempat yang tulus, bukan gombalan kosong atau upaya untuk mendapatkan sesuatu. Kejujuran emosional yang stabil juga membuat pria mampu menghadapi konflik dengan kepala dingin, bukan dengan menghilang, bukan dengan marah, tetapi dengan berdialog. Mereka tidak terjebak dalam defensif, tidak menyalahkan dan tidak menghindar. Sikap ini menciptakan kepercayaan mendalam. Wanita merasa bahwa apapun yang terjadi, pria tersebut bisa diajak bicara tanpa drama yang tidak perlu. Hal lain yang membuat kualitas ini begitu kuat adalah kemampuannya membangun koneksi emosional yang autentik. Hubungan tidak hanya dibangun dari ketertarikan fisik atau kesukaan yang sama, tetapi dari kemampuan dua orang untuk berbagi perasaan mereka dalam bentuk yang sehat. Ketika pria mampu mengekspresikan diri, tanpa melukai, tanpa meremehkan dan tanpa kehilangan kendali, wanita merasa bahwa hubungan tersebut punya fondasi yang kuat. Kejujuran emosional yang terkontrol juga menunjukkan bahwa pria tersebut tidak takut rentan, tetapi ia memilih untuk rentan dengan cara yang bertanggung jawab. Ia tidak membanjiri wanita dengan curahan emosional tanpa konteks, tapi ia juga tidak membungkam dirinya demi terlihat kuat. Keseimbangan ini sangat jarang, dan justru karena itu, sangat memikat. Pada akhirnya, inilah rahasia yang benar-benar membuat pria berbeda dari 99% lainnya. Kemampuan untuk membuka diri tanpa kehilangan arah, dan kemampuan untuk merasa tanpa tenggelam dalam emosinya sendiri. Pria yang bisa melakukan ini bukan hanya menarik, dia menjadi sosok yang dipercaya, dirindukan, dan dihargai secara mendalam. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari trik, gimmick, atau usaha berlebihan untuk terlihat sempurna. Justru, hubungan tumbuh dari kepekaan, kesadaran diri, dan kemampuan memahami hal-hal kecil yang sering tidak diucapkan. Ketika pria belajar untuk lebih hadir, lebih menghargai, dan lebih jujur secara emosional, hubungan menjadi tempat yang aman bagi kedua belah pihak. Wanita tidak mencari kesempurnaan, mereka mencari ketulusan, konsistensi, dan kehadiran yang nyata. 7 strategi ini bukan sekedar cara menarik perhatian, melainkan fondasi untuk menjadi manusia yang lebih matang dan penuh empati. Dengan mempraktekannya, kamu bukan hanya akan meningkatkan kualitas hubungan romantis, tetapi juga kualitas dirimu sebagai pribadi. Karena pada akhirnya, koneksi terdalam tercipta bukan dari siapa yang paling keren atau paling kuat, tetapi dari siapa yang paling mampu memahami dan dipahami. Kadang, satu keputusan kecil bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri dan hubungan yang sedang kita bangun. Jika dari tadi kamu merasa, "Wah, ternyata selama ini aku salah pendekatan," atau "Kayaknya aku butuh mulai belajar memahami wanita dengan lebih baik," maka ini adalah momen yang tepat untuk melangkah sedikit lebih jauh. Kamu sudah melihat betapa pentingnya memahami detail kecil yang sering tidak disadari pria lain, dan jika kamu ingin terus berkembang, jangan berhenti di sini. Klik tombol like untuk mendukung konten seperti ini agar terus berkembang, dan tekan subscribe agar kamu nggak ketinggalan strategi-strategi berikutnya yang bisa membuatmu jadi pria yang lebih percaya diri, lebih dewasa, dan lebih menarik tanpa harus mengubah dirimu menjadi orang lain.
Nyalakan juga lonceng notifikasi, karena tiap video yang akan datang dirancang untuk membantumu memahami psikologi wanita, membangun komunikasi yang lebih matang, dan memperbaiki kualitas hubungan dalam hidupmu. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman atau saudara yang mungkin juga sedang berjuang memahami perempuan. Siapa tahu, langkah kecil yang kamu lakukan hari ini, sekedar membagikan video, bisa membantu orang lain menemukan versi terbaik dari dirinya.